Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Pertama, sebelum Bapak perintahkan minta maaf, saya sudah minta maaf duluan. Ada tersangka saya ini, manajemen kerja saya ini, jadwal ini kelihatannya belum terkonsolidasi. Karena saya sama Pak Andi satu mobil ini numpuk-numpuk semua kita ini. Tadi ada rapat Forkompimda, teringat anggota DPR RI. Saya juga baru datang subuh tadi dari Jakarta. 2 minggu ini saya pulang balik. Mungkin udah 3 kali di Jakarta. Mestinya malam ini saya berangkat ke Jakarta karena besok ada acara sama Presiden jam 8.30. Tapi karena demi teman-teman pers di Makassar, saya bilang saya putuskan diwakilkan saja. Saya menempatkan kawan-kawan pers itu sangat penting dan terhormat dalam kehidupan ketatanegaraan kita yang baru, bahwa kita ini sebenarnya memiliki tugas yang sama, yaitu membangun negara, hanya kamarnya saja beda. Di negara itu memang kamarnya banyak, ya kan, kamar demokrasi itu. Jadi pemerintahan ada tugasnya, eksekutif ada, legislatif ada, yudikatif ada, dan paling penting menjaga semua itu namanya masyarakat sipil. Dan tentu salah satu insan yang paling penting di antara kawan-kawan NGO, kawan-kawan partai politik, nah itu adalah pers yang bebas dan merdeka. Dan gitu. Jadi bukan sekedar pers, tapi memang benar-benar pers yang bebas merdeka. Dan kawan-kawan harus paham, undang-undang pers yang paling, boleh dikata yang paling kuat di dunia itu adalah undang-undang pers Indonesia. Nah, itu diciptakan zaman Pak Habibie. Bayangkan, pers itu tidak bisa dihukum. Yang bisa menghukum hanya diri sendiri melalui Dewan Pers. Gak bisa. Kalau di negara lain bisa, negara lain bisa. Tapi kita memang sengaja membuat proteksi agak kuat terhadap pers. Tidak bisa sembarang dibubarkan, tidak bisa sembarang dipidanakan, karena memang kita pernah mengalami sistem politik yang agak gelap gulita, gitu. Sehingga memasuki reformasi itu kita mengelola ini dengan cara baru. Saya kebetulan 98 di Jakarta mengikuti proses reformasi, walaupun saya di birokrat, tapi hampir lembaga-lembaga seperti ini saya bagian besar dari perubahan-perubahan terjadi. Jadi ini generasi mudanya birokrasi Indonesia. Nah, kira-kira itu. Nah, kawan-kawan yang saya muliakan, sekali lagi saya minta maaf, Tabe Maraja, Madam Polka. Nah, karena saya tidak ada sengaja untuk kasih menunggu lama, saya berupaya melayani semua sekuat tenaga, semampu waktu saya, gitu. Tapi itulah tadi, saya malam ini saya minta diwakilkan Reza saja untuk besok menerima penghargaan padahal itu. Kalau orang politisi menerima penghargaan di sama presiden, di video-videokan bagus-bagus, nah gitu kan. Kalau saya itu tidak penting bagi saya. Malam ini bagi saya ketemu sebuah komunitas masyarakat di selatan yang sangat menentukan perjalanan bangsa hari ini dan ke depan. Jadi jangan lihat siapa yang hadir gitu, tetapi ini lebih sebuah institusi dan orang-orang yang memiliki proporsi secara spesifik dalam mengurus negara, masyarakat, dan pemerintahan kita. Kawan-kawan yang saya muliakan, saya tadi banyak mau bicara, cuma karena begitu ngomong 3 pimpinan pers itu udah langsung mentok aja otak saya. Kecerdasan saya langsung berkurang. Nah, saya baru beberapa waktu di sini ya, memang saya sudah menyiapkan beberapa cara untuk berkomunikasi banyak mungkin dengan masyarakat Selatan yang tidak mungkin saya komunikasikan dengan jalur formal semua gitu. Jadi maka saya minta lain kali pertemuan seperti ini jangan ya seserius ini gitu. Ini seperti rapat OPD ini kalau begini. Sementara ini kan. Nah, saya sudah siapkan taman di sebelah sedang dikerjakan, namanya Taman Laki Padana itu. Nanti saya kasih nama itu nanti Taman Ininawa nanti. Itu nanti saya kasih nanti Taman Ininawa. Saya bukannya tidak menghargai namanya para pejuang. Cuma pejuang kita ini banyak di Selatan ini. Nanti ketika kita sebut satu, nanti dari yang lain merasa lah saya juga berjasa pada pembangunan ini. Tinggal tahun berapa dia?
politik. Nah kalau itu terus kita tebalkan, maka kita tersandra masa lalu. Maka mestinya kita cari yang netral. Nah, konsep-konsep falsafah kehidupan masyarakat, maka Bugis Makassar, S3 misalnya ya, si Pak Katau, si Pak Kainge, si Pak Toko atau orang lain sebagainya itu. Sama juga di Jawa Barat saling asih, asuh kan, S3 juga gitu kan. Mungkin kita S4 gitu. Konsep-konsep Piningawa, ya, taruh ada, taruh kau, kata, jadi satu kan Todopuli, ya banyak. Sebenarnya yang netral-netral lebih menginspirasi sebenarnya ketimbang kita memutuskan orang gitu, sehingga tidak tersandra dengan masa lalu. Jadi saya pelan-pelan mungkin akan menetralkan yang patut dinetralkan supaya kita ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa tanah Sulawesi ini adalah pada prinsipnya tanah yang tadinya satu kesatuan, tapi karena datang si penjajah ini, nah kita dia dulu tinggal 50 tahun, si Jepang datang begitu juga. Bahkan nenek kita menjadi kaki tangan mereka untuk memaksa pribumi menjadi orang yang bodoh, gitu, untuk yang tertinggal dan mengadu domba kita. Akibatnya hari ini kita tahu bahwa Sulawesi Selatan lebih banyak yang merantau di luar Sulawesi Selatan ketimbang yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Begitu kerasnya pertarungan di tanah ini gitu, dari waktu ke waktu. Gitu. Dan itu juga mencerminkan struktur sosial hari ini Selatan itu patron yang terlalu kuat secara budaya politik antara orang kaya dan tidak punya aset. Jadi dan patron-patron itu masuk kepada sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat sampai pelosok-pelosok itu. Ada yang tuan, ada yang tidak tuan gitu. Karena kepemilikan aset yang tidak seimbang. Coba cek data lahan di Selatan yang punya siapa? Sebenarnya Selatan ini yang disebut petani itu tidak semua petani. Mungkin bagian besarnya adalah bukan petani, namanya buruh tani sebenarnya. Nah, jadi kelompok tani itu kalau ada 10 orang, paling yang punya sawah mungkin 7, 4 gitu. Sisanya sebenarnya buruh tani. Jadi kalau kita kasih traktor, ya dapat traktor itu yang punya tanah. Yang lain itu adalah petani, buruh tani sebenarnya. Begitu juga di laut gitu, buruh nelayan sebenarnya. Cuma dalam data statistik kita, data sosial kita itu tidak membagi itu. Kalau di Jawa dibagi secara baik. Nah, ini ada persoalan yang sangat prinsipil Selatan adalah penyebab kemiskinan, namanya faktor struktural itu. Jadi faktor struktural itu memang dari neneknya nggak punya tanah. Kalau neneknya sudah tidak punya tanah, pasti hari ini hidupnya susah. Karena dengan tidak punya aset ataupun punya aset tapi tidak bersertifikat, karena lalu dicap oleh negara bahwa itu hutan lindung, bukan APL, jadi tidak bisa jadi jaminan. Sepanjang jalan menuju Bone ini tidak bisa kita sertifikat, gitu. Karena hutannya semua hutan gundul. Saya tanya kawan kehutanan, ini kan sudah tidak ada pohonnya bos, kok masih disebut hutan lindung? Pak Bahtiar, ini apa namanya? Kepala, saya bilang. Kalau ada rambutnya namanya kepala. Kalau tidak ada rambutnya namanya kepala juga. Itulah konsep kehutanan yang dimaksud dengan hutan lindung itu. Ada rambutnya atau tidak ada rambutnya, ada pohonnya tidak ada rambutnya, tetap aja ditulisnya hutan lindung. Akibatnya apa? Kalau kita ada ini deh, gambar peta Sulsel ada nggak? Saya mau ajak diskusi kawan-kawan tentang melihat Sulsel ada. Minta tolong kan nih kalau ada peta Sulawesi Selatan, peta Sulawesi aja, peta Sulawesi kalau ada ditampilkan. Saya mau diskusi karena ini dalam forum infrastruktur, dalam forum ini saya diskusikan mengubah landscape berpikir, cara berpikir orang Sulawesi Selatan kita semua tentang memahami Sulawesi Selatan dari darat, laut, udara, dan konsep sosial budaya, dan kita mau ngapain ke depan gitu. Salah mendiagnosa terhadap Sulawesi Selatan, maka kita akan salah dalam perencanaan pembangunan dan salah manajemen, dan kita membiarkan kesalahan berpuluh-puluh tahun akan terulang kembali siapa pemimpin hari ini dan ke depan. Tapi Pak Andi kalau minta tolong carikan peta Sulawesi Selatan. Saya belajar cepat coba tentang Sulawesi Selatan. Saya lupa perkenalkan, nama saya Bahtiar Barudin. Kita tahu nama Bahtiar itu kan ada nama Bahtiarnya. Nah, nama Bahtiar itu kan nama yang sangat pasaran di Bugis Makassar ini. Sama dengan orang Aceh kan dia pakai nama Bahtiar. Kalau di Jawa, kita di Sumatera dipikir kita ini Bahtiar itu orang-orang Aceh. Kadang-kadang orang Minang juga. Tapi Bahtiar itu sebenarnya singkatan dari bahagia karena berikhtiar. Itu. Jadi ini kita bahagia itu karena berikhtiar itu. Jadi memang harus begitu, berikhtiar itu. Jadi
berusaha dan berdoa. Kita berusaha saja, kerja terus, selebihnya serahkan pada Tuhan yang tentukan, gitu dia. Sama kepasrahannya seorang pelaut Sulawesi itu ketika sudah mendayung dia punya kapal, berikutnya diserahkan pada Tuhan nasibnya. Bayangkan kalau kita tengah laut tidak ada tepi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah Sulawesi Selatan yang kita pahami selama ini. Gak ada mic itu ya, gak ada ya. Mic warna sana gak ada ya. Yang kita ini, inilah yang kita sebut hari ini Sulawesi Selatan. Dulu di atas sana masih ada Sulawesi Barat. Hari ini kurang lebih luasnya itu hampir 7 juta hektar ya. Yang datarannya. Nah di sini sebenarnya kalau gambaran besar ini sebenarnya pakemnya ada pulau-pulau yang pusat pulau. Kemudian juga di sini sedikit di mana di bawah Kuba ini ada pulau-pulau sampai Selayar ini. Kemudian Sigi juga ada di pulau Selayar. Selebihnya tidak ada pulau. Nah inilah tanah Sulawesi Selatan. Itu lautnya luas sekali. Di sebelah sini namanya Selat Makassar. Di sini namanya Selat Makassar. Di sebelah kanan sini namanya Teluk Ime. Ini berbatasan Tenggara. Wih, kenapa Makassar itu namanya Teluk Ime? Nah, coba perhatikan orang Belanda datang, Portugis datang, datangnya dari mana? Dulu datang mereka ke sini melalui laut semua mereka ini datang. Seperti selatan ini, di tengah-tengah ini semua gunung-gunung tinggi. Gunung-gunung tinggi. Daerah kita ini pinggir-pinggir gunung tak lagi tak gunung tinggi semua, gunungan tinggi. Kita hanya punya pesisir kecil sekali, pantai terus ada lembah-lembah kecil.